kami akan mengangkat tema yang sangat menarik dan sekaligus penting. Apa sih? Yaitu Balai Pustaka dan peranannya dalam melestarikan cerita rakyat dan dongeng Indonesia. Afifah, kamu tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan Balai Pustaka itu? Balai Pustaka adalah balai pustaka tidak hanya penerbitan biasa, akan tetapi balai pustaka itu memiliki sejarah panjang yang memiliki cerita tentang sejak zaman masa kolonial. Nah, balai pustaka itu juga memiliki peran penting atau lebih besar dengan perkembangan sastra di Indonesia. Nah, kamu tahu nggak tahun berapa sih balai pustaka itu didirikan? Nah, Balai Pustaka itu didirikan pada tahun 1917. Sejak saat itu, Balai Pustaka menjadi tempat institusi yang sangat penting dalam menerbitkan karya sastra. Karya sastra yang memiliki serat nilai-nilai tinggi akan budaya bangsa Indonesia, yaitu tadi salah satunya cerita rakyat. Nah, apa yang kamu ketahui sih? Apa saja yang diterbitkan oleh Balai Pustaka itu? Yang diterbitkan dari Balai Pustaka itu ada banyak sekali. Contohnya Malin Kundang, Lutung Kasarung, terus Bawang Merah Bawang Putih, dan juga Timun Mas. Nah, dari berbagai cerita rakyat tadi memiliki berbagai budaya yang sangat kuat dan identik. Nah, apa sih yang menarik dari cerita rakyat tadi? Nah, yang paling menarik itu meskipun ceritanya dari masa lalu, tetapi memiliki nilai-nilai sosial yang tinggi akan yang relevan dalam kehidupan kita sampai saat ini. Yaitu Malin Kundang mengajarkan bahwa kita tuh harus patuh terhadap kedua orang tua dan kita harus tahu asal-usul kita. Selain Malin Kundang, apa saja sih yang mengandung moral? Nah, dari cerita Bawang Merah Bawang Putih itu juga ada pesan moralnya, contohnya tentang kesabaran, kejujuran, dan serta ketulusan. Dari cerita Lutung Kasarung juga ada pesan dan nilai moralnya loh, contohnya seperti ketulusan, terus cinta kasih dalam kehidupan. Nah, pesan moral yang lain ada apa aja sih dari cerita rakyat? Nah, selain pesan moral, cerita rakyat juga merekam nilai-nilai sosial dan cara pandang masyarakat zaman dahulu melalui tokoh dan konflik yang mereka hadapi di zaman dahulu. Kita tuh jadi tahu gitu loh, mereka tuh dulu hidup tradisional tuh bagaimana, kita tuh tahu gitu. Wah, itu sangat unik ya. Nah, dari berbagai cerita rakyat tadi juga kita harus mendukung dan terus berkompetensi untuk selalu meningkatkan atau belajar mengenai cerita rakyat. Nah, dari Balai Pustaka juga di sana ia menerbitkan cerita untuk digunakan oleh zaman sekarang untuk digunakan anak-anak. Nah, dari cerita rakyat juga, cerita rakyat yang diterbitkan dari Balai Pustaka itu juga ada berbagai pesan moral yang sangat banyak kita pahami. Keren ya? Ya, keren banget loh. Nah, bicara soal pelestarian, Balai Pustaka itu memiliki peran yang sangat penting. Tanpa mereka mendokumentasikan, kita tuh tidak akan pernah tahu gitu ya. Dongeng-dongeng di zaman dahulu, kita tidak akan tahu lebih dalam, kita juga tidak akan pernah tahu yang relevan gitu ya, secara utuh gitu ya. Iya. Nah, kita sebagai anak muda sebenarnya kita juga harus mendukung, juga kita harus mengembangbiakkan atau memberikan inspirasi melalui video animasi tentang cerita rakyat di YouTube atau juga di beberapa blog sosial media. Nah, ada juga loh cerita rakyat yang diceritakan melalui podcast kayak kita. Oh iya kah? Iya, banyak banget loh ternyata. Wah, keren banget ya. Jadi berarti kesimpulannya gini ya, berarti cerita rakyat itu bukan hanya sekedar hiburan saja, berarti ya itu adalah warisan budaya yang harus kita jaga, dilestarikan juga ya, karena dalam cerita rakyat itu mengandung banyak nilai, yaitu kayak seperti pendidikan, sosial, identitas bangsa, begitu-gitu ya. Iya.
nilai-nilai tersebut ke dalam diri kita masing-masing ya, dan kita itu bisa berjalan kehidupan dengan nikmat dan juga sesuai dengan aturan atau moral yang berlaku di kehidupan kita. Nah Hafifah, sebelum kita benar-benar tutup nih, aku mau tanya dong, kenapa Cita Rakyat itu masih banyak dan masih disukai oleh orang sampai sekarang ini, sampai saat ini? Nah, karena pertanyaan bagus tuh, aku mau menjawab ya. Cita Rakyat bisa hingga saat ini tuh karena banyak balai pustaka itu menerbitkan versi bukunya agar bisa dipelajari oleh anak-anak di sekolahan, dan itu sangat memberikan pengajaran yang cukup bagus. Begitu ya. Kita tuh bener banget, dan banyak banget orang sekarang itu mau menghargai, melestarikan Cita Rakyat tersebut. Udah aja ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya, karena kita akan membahas sastra yang lebih baik lagi dan juga lebih luas. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra. Salam Salam sastra. sastra.